Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan channelnya Mbah Kaji Ali. Bapak Ibu sahabat dimana saja berada, semoga tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tetap mendapatkan rahmat dan hidayah serta taufiknya. Semoga amin amin amin. Bapak Ibu sahabat dimana saja berada, dalam kesempatan ini Mbah Kaji juga akan bercerita sebuah kisah perjalanan hidup. Perlu sahabat Bapak Ibu ketahui bahwa Mbah Kaji Ali banyak bergaul dengan Habib, Habaib, dan para kiai, banyak kenal dan bersahabat. Dalam hal ini yang perlu Mbah Kaji sampaikan adalah Habib. Sudah diketahui banyak orang bahwa Habib adalah dzurriyyah Rasul. Dzurriyyah Rasul, anak turun dari Nabi Muhammad SAW. Dan setiap kita umat Islam mengharapkan, sangat-sangat mengharapkan pertolongannya nanti di hari kiamah, atau biasa disebut oleh para santri syafaat beliau di hari kemudian. Mbah Kaji pernah sowan ke ulama atau kiai bahwa Habib memang mempunyai akhlak yang macam-macam. Ada yang mengganggu, ada yang merepotkan, ada yang sakarpe dhewe. Itu Habib. Maaf, tapi yang saya perhatikan sejak saya kenal Habib sampai hari ini, video dibuat, yang namanya Habib meskipun akhlaknya macam-macam, perkataannya macam-macam, tapi dari mulut seorang Habib tidak pernah meninggalkan nasihat agama kepada siapapun yang ada di sekitarnya dan siapapun yang ada di dekatnya. Ini satu kelebihan yang luar biasa menurut Mbah Kaji yang selama ini banyak bergaul dan berteman dengan Habib atau Habaib. Mbah Kaji punya teman yang sangat dekat sekali, Habib, namanya Habib Muhsin bin Smith. Sekarang sudah meninggal, semoga Allah menempatkannya di surganya, amin. Banyak bergaul dan siang malam hampir ada di rumah Mbah Kaji Ali. Suatu hal yang menyenangkan bagi Mbah Kaji adalah ketika ada Habib, istri saya panggil, kemudian mendapatkan nasihat yang luar biasa banyaknya. Nasihat-nasihat keagamaan, nasihat-nasihat bagaimana harus berbuat baik kepada anak, apa yang dilakukan dengan suami, bagaimana yang dilakukan. Ini Habib. Tapi Habib ini aneh, memang aneh. Banyak orang takut kepada Habib ini. Kalau datang, ada Habib datang umpamanya ke rumah, itu banyak yang lari, banyak yang tidak berani ketemu, karena lisan atau ucapan Habib ini yang saya tahu, yang saya kenal ini membahayakan, sangat membahayakan. Jadi tidak bisa dianggap sepele lah. Dan Habib ini, ya saya latar belakangnya santri, maaf ya, saya latar belakang santri, dan Habib ini secara lahiriah itu tidak mampu melakukan sholat, tapi selalu nasihat sholat kepada siapapun yang ditemui. Karena cerita yang Mbah Kaji dapat adalah jantung paru-parunya tinggal satu karena pernah operasi dan divonis dokter berapa bulan kemudian mati. Tapi
malah bertahun-tahun hidup dan ke sana kemari, akhirnya bertemu dan berkawan akrab dengan Mbah Kaji Ali. Singkat cerita begini, karena setiap orang takut ketemu dan juga banyak orang yang tidak takut malah ingin ketemu, minta ijazah atau minta saran nasihat. Kemudian di sini saya cerita, yang lucu di sini ada 3 orang tetangga, Katakan yang satu namanya Zaid, yang kedua namanya Bakar, yang ketiga namanya Umar. Saya samarkan ini. Zaid minta ketemu dengan Habib, minta supaya diberi kelancaran rezeki usahanya. Habib bilang begini, kamu macam-macam, kamu besok itu punya istri 2, kamu itu besok punya istri 2. Tertawa banyak orang di sekitar Habib. Tidak disangka apa yang diucapkan Habib tadi berapa tahun kemudian memang benar-benar terjadi. Dia nikah lagi meskipun dia punya istri, padahal tidak diangan-angan ketika ketemu Habib. Ini yang pertama. Yang kedua, malah yang namanya Zaid, kemudian yang namanya Umar minta bisa wayuh atau bisa nikah lagi, padahal dia punya istri. Dia punya istri, minta dia bisa wayuh atau nikah lagi. Dimarahi oleh Habib. Satu saja nggak bisa ngerawat, malah minta 2. Akhirnya yang kedua, yang Umar ini tertawa-tertawa saja. Yang pertama Pak Zaid tidak minta nikah lagi, tapi dikatakan kamu itu istrinya malah bakal 2. Terjadi 2. Kemudian yang Umar tidak dikasih karena dimarahi, punya istri 1 saja nggak mampu membiayai hidupnya. Itu alasan Habib, saya juga tertawa. Yang ketiga, jadi Zaid, Umar, kemudian Bakar. Yang Bakar ini orangnya sudah lebih dari 60 tahun. Dia minta ke Habib, Bib, saya didoakan Bib, rezeki saya lancar, uang saya banyak. Apa kata Habib? Kamu itu sudah tua, banyaklah istighfar, Jadi saya lupa jumlah istighfar yang diperintahkan ke Habib itu, entah sehari 1000 apa berapa nggak tahu, saya lupa itu. Yang jelas suruh istighfar, besok pagi beli tasbih, istighfar terus. Walhasil akhir cerita, yang Bakar ini, yang terakhir ini, tidak 1 tahun, tidak sampai 1 tahun meninggal dunia. Masya Allah. Mendapatkan marahan dari Habib, suruh banyak istighfar. Akhirnya dia juga tidak sampai 1 tahun meninggal dunia. Dan ini tidak disadari oleh semua orang, bahwa namanya Habib atau Dzurriyyah Rasul itu macam-macam akhlaknya, macam-macam ucapannya, sehingga sebagai umat muslim seperti Mbah Kaji dan sahabat-sahabat semuanya, kalau ada Habib, bila ada Habib, muliakan, hormati. Umpama Habib itu berbuat yang tidak sesuai syariat agama,
melanggar aturan agama, melanggar aturan pemerintah, biarkan, doakan saja. Jangan ikut marah-marah, jangan ikut menjelek-jelekan Habib tersebut. Bahaya, saya katakan bahaya. Karena Habib, ini saya jelaskan, saya ulangi lagi, karena bagaimanapun Habib ada darah yang mengalir dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang besok kita akan minta syafaatnya di hari kiamat. Dan Habib adalah duriyahnya, maka jangan sampai umat Islam, diri kita masing-masing ini tidak senang atau menyalah-nyalahkan. Dan istilah lain apalah. Jadi kalau tidak senang Habib, diam, jangan mengucapkan kata-kata. Karena yang saya tahu, Habib yang selama ini bergaul dengan Mbah Kaji, dan Mbah Kaji banyak bergaul dengan Habib, maka itulah cerita yang bisa Mbah Kaji sampaikan. Semoga semuanya kita bisa merenung, yang mendengarkan, melihat video ini merenung, mengulang apabila ada Habib atau yang melanggar aturan agama atau melanggar aturan pemerintah, biarkan, itu urusan pribadinya dia. Doakan apa yang mereka kerjakan juga diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu dari Mbah Kaji, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.